Ya, oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini direkam ya? Oke, kita kita sedikit berteori lah ya. Kita sedikit. Mungkin kalau praktek terus, tugasnya udah dikumpulkan? Ya, berarti ini bukan tugas, ini formatif. Yang tugasnya hari Minggu ini ya. Ya, dikumpul minggu depan ya. Oke, big data, big data analitik ya, analitik ya. Kita kasih apa? With PySpark ya, with Py. Ini tugasnya sambil ngerjain UAS gitu ya. Tugasnya soal UAS gitu ya. With PySpark. Oke, tanggal berapa sekarang? Tanggal 8 ya. Tanggal 8 bulan. Oh, ulang tahun Pak Harto ini ya. Tahu Pak Harto tidak? Ya, pertemuan berapa sekarang? Pertemuan 9 ya. WI 19 pagi, shift pagi. Oke, anak shiftnya siapa? Mbak Putri, ada Mbak Putri? Ya, Mbak Putri Ahas aja ya. Ya, ya oke. Kita sudah seminggu atau 2 minggu membahas tentang algoritma, bicara tentang apa? Recommended system gitu ya. Kemudian lebih spesifiknya kita berbicara tentang algoritma, namanya apa? Algoritma ALS. Apa itu algoritma ALS? Ya, betul ya. Alternating alter. Nah, ini pasti keluar di soal UAS-nya. Ya minimal part 1 ALS lah ya. Alternating list, bacanya list ya. List square ya, square ya. Apa artinya alternating? Gantian gitu ya. Gantian. Ya, list itu apa list? Paling kecil ya. Ya. Square itu apa square? Square itu artinya pangkat gitu ya. Oke, saya pengen Anda hari ini agak sedikit tidak praktek dulu gitu ya. Nanti kalau ini selesai kita akan bahas tentang prakteknya. Saya pikir prakteknya apa namanya minggu lalu sudah kan ya. Ini baru setengah jalan ya. Ini baru setengah jalan. Saya bilang ada berapa algoritma buat mata kuliah ini? 2 atau 3 ya. Ya, sekarang kita bereskan satu algoritma ini sehingga nanti ketika UAS Anda bisa memahami keseluruhan dari konsep algoritma ini. Algoritma tentang apa? Alternating list square. Apa artinya? Ya, kita membuat sistem ya. Membuat sistem ya. Dimatiin jangan. Matiin tuh, Neng. Membuat sistem. Ya, matiin aja. Ya. Nah, membuat sistem apa? Yang dapat, yang mampu apa yang dapat? Yang mampu, ya, memprediksi, ya, memprediksi apa? Memprediksi katakanlah kesukaan gitu ya. Memprediksi apa? Preferen. Apa itu preferen? Kesukaan seseorang ya terhadap movie gitu. Apa itu movie? Film ya. Kemudian apa? Terhadap satu produk gitu ya. Satu produk gitu ya. Oke. Ya, spesifiknya kita menggunakan algoritma ALS gitu ya. Kalau contoh realnya apa Pak? Contoh realnya adalah ketika Anda membeli secara online gitu ya.
ketika Anda membeli secara online di katakanlah di Tokopedia gitu ya, atau di mana, di Shopee gitu ya, kalau ibu-ibu biasanya Shopee atau Lazada gitu ya, apalagi yang masih buka Bukalapak gitu ya. Nah, biasanya kalau Anda beli sesuatu, saya buka punya saya nggak ya? Ya, ya. Saya buka punya saya gitu ya. Nanti di situ akan ada apa namanya? Rekomendasi. Nah, kita akan membuat sistem seperti itu ya. Lebih spesifiknya kita akan apa namanya? Ya, sudah. Perasaan nggak beli itu deh saya. Kok direkomendasiin seperti itu? Ya, oke, ya, kalem ya. Ya, jadi apa? Bagaimana kita merekomendasikan suatu produk ya atau movie kepada customer gitu ya. Oke, saya bawanya dari sesi yang dasar banget ya, kemudian nanti sampai pada algoritmanya. Sebenarnya banyak algoritmanya, tapi saya coba satu aja. Namanya apa tadi? Alternating Least Square gitu ya. Ternyata si ILS ini menggunakan algoritma yang digunakan di jaringan saraf tiruan ya, di deep learning ya. Namanya apa? Namanya adalah algoritma gradient descent gitu ya. Algoritma apa? Gradient descent algorithm gitu ya. Nanti kita sampai sini ya. Kalau saya ngajar Jumat malam, ngajar JST, ngajar SE, saya detilin nih. Kalau Anda mau lihat di YouTube saya namanya jaringan saraf tiruan tuh saya bongkar abis ya. Tapi kelas di sini nggak saya bongkar abis ya. Saya bongkar dikit aja gitu ya. Nanti di sini bicara tentang error gitu ya. Bicara tentang error. Apa itu error? Saya pernah ngomong error nggak di kelas ini? Error adalah selisih ya antara keinginan dengan realitas gitu. Itu namanya error. Bisa paham ini ibu-ibu? Itu adalah error. Kita pengennya apa? Realitasnya cuma segitu. Maka gap antara keinginan sama realitas itu adalah Nah, keinginan itu apa? Keinginan itu bicara tentang prediksinya gitu ya. Realitas itu apa? Realitas itu adalah datanya gitu ya. Ini saya nggak bercanda ya, serius ya. Ya. Saya bercandanya serius gitu ya. Nah, jadi nanti error itu adalah selisih antara y hat dikurang dengan y gitu ya. Itu apa? Ini adalah error. Y hat ini apa? Ini adalah prediksi dari model gitu ya. Prediksi dari model, dari ya, dari model. Y ini apa? Y ini adalah data lah ya, output dari data gitu. Output dari konsepnya berawal dari sini. Nanti kita sampai sini ya. Mudah-mudahan jam 1 saya sampai sini bicara tentang apa? Bicara tentang error, bicara tentang apa? Gradient descent-nya. Tapi nanti kita akan bahas yang namanya adalah matrix factorization gitu ya. Oke ya, kita ngikutin di sini aja ya, biar agak kelihatan apa namanya runtutannya gitu ya. Oke. Ini apa ini? Ini ada rekomendasi dari mana? Dari Netflix ya. Ya, ini contohnya saya ambil dari Apa itu Netflix sekali lagi? Anda pernah nonton menggunakan Netflix tidak? Ya. Netflix ini apa? TV berbayar ya. Jadi kita berbayar, kemudian kita nonton apa? Konsepnya sama, kita nonton apa nanti ada rekomendasi filmnya gitu ya. Konsepnya sama. Jadi kita nonton film, nanti kita punya saran tipe seperti kita itu film yang sering ditonton itu apa. Coba kita lihat, ini film apa ini? Ini apa ini? Flash. Ini apa ini? Ya, ini apa ini? Saya nggak tahu ini apa ini. Mia. Oke, ini apa ini? Yang anjing ini ya? Ini apa ini? Ini Shrek berapa ini? Ya. Oke. Apakah Anda suka nonton film? Ada yang nggak suka nonton film di sini? Ada yang pernah terpengaruh dari film? Apa film apa? Ya. Ya, sudah kita mulai ya. Ya.
eh ya, ini sumbernya saya ambil dari Mister siapa ini? Luis Serrano ya. Ini Udacity. Kalau mau dicari silakan, ini banyak yang gratisannya juga. Jadi bicaranya tentang apa? How does Netflix recommended movie? Tadi saya bilang apa? Ada Tokopedia gitu ya. Ada apa? Ada Shopee gitu ya. Kalau Netflix rekomendasi apa? Film. Kalau Tokopedia ya, dia bicara tentang apa? Tentang produk. Nah, nanti bicaranya tentang satu metode namanya apa? Metric factorization. Sampai sini bisa diterima tidak? Bisa ya, nggak ada yang susah ya. Ya, yang kemarin itu saya kasih susahnya, sekarang saya kasih gampangnya. Kemudian ini ada profesor namanya siapa? Yanet Entrian ya. Ini kalau mau dicari silahkan ya. Dia pakai neural network ya. Oke, tapi saya nggak sampai situ lah. Ya, sekarang kita masuk kepada Netflix Universe. Apa itu artinya Netflix Universe? Semesta. Apa itu universe? Universe itu alam semesta. Alam semesta itu apa? Dunia. Apakah bumi itu alam semesta? Tidak. Ya enggak lah, masa bumi alam semesta. Ya dunia yang lebih luas dari bumi ada enggak? Kan ada lagi tuh. Enji. Nanti kan ini ada matahari di sini ya, matahari di sini. Bentar, bentar. Kita berfilsafat sedikit ya. Ya. Kita berfilsafat sedikit ya. Apa itu filsafat? Ya, ini adalah bumi. Nah, karena bumi itu nggak bulat ya, bumi itu agak-agak lonjong gitu ya. Udah sih nggak usah dikomen, bagus aja lah. Ini adalah bumi. Deket-deket bumi ada bulan di sini kan ya. Ini adalah bulan. Bulannya ada berapa? Satu ya. Nanti di bumi ada lagi planet Mars namanya di sini ya. Ada Mars apa Venus dulu? Mars. Di sini ada Mars agak kecil gitu ya. Nanti di sini ada lebih kecil daripada bumi. Ada Venus kan ya. Oke, nanti di sini ada si Jupiter gitu ya. Oke. Nanti ada matahari di mana? Oke. Maka ini apakah alam semesta ini? Belum. Bukan. Enggak, ada yang namanya galaksi. Nanti ada galaksi, ada ngumpul lagi lebih besar dari galaksi. Nah, semuanya itu namanya alam semesta. Maka ada pertanyaan seperti ini. Kalau ini adalah alam semesta, ya ini adalah apa? Alam semesta. Pertanyaannya, apakah alam semesta itu mengembang atau tetap? Atau mengecil? Bagaimana membuktikannya? Makanya kita berteori ya. Ya, teorinya apa? Yang paling diterima adalah alam semesta itu setiap harinya berkembang mengembang gitu ya. Mungkin alam semestanya menikah gitu ya. Joknya nggak masuk ya. Joknya nggak masuk ya. Belum pada nikah. Joknya nggak masuk ya. Ya, joknya nggak masuk ya. Ya. Oke, dah lanjut ya. Nah, di sini di Netflix Universe ini ada siapa? Ini katakanlah customernya ya. Ini adalah customernya. Ada siapa aja? Ada Ana, ada Betty, ada Carlos, ada Dana. Ada berapa? Ada 4. Kenapa cuma ada 4, Pak? Kan aslinya ada 4 juta, Pak. Iya, kita modelkan dulu sederhana ya. Nanti ke sana akhirnya, tenang aja ya. Ya, sistem kecil itu atau sistem besar itu adalah pengulangan dari sistem besar. Pernah dengar nggak? Ya. Namanya teori fraktal ya. Silakan di googling ya. Ini matematika modern ya. Ya, matematika modern. Salah satu yang dibicarakan di teori fraktal adalah sistem besar
Sistem yang besar itu ya adalah pengulangan dari sistem yang kecil gitu ya, sistem yang kecil. Tak dulu, jangan lari ke error. Nah, sistem besar itu adalah pengulangan dari sistem yang kecil. Contohnya, daun itu kayak gimana daun? Aduh, ya. Kuncinya di sini adalah pada pengulangan ya. Jadi dengan adanya pengulangan ya, maka ini bantuannya komputer ya. Nanti dengan bantuan komputer ada pengulangan maka kita bisa. Tapi kalau filosofinya kayak gini, filosofinya ya. Filosofinya adalah satu hari manusia itu bisa mewakili seumur hidupnya gitu ya. Percaya apa enggak? Ada pola-pola dalam psikologi. Mau dipoto sama dia ya, saya liatin ya kok jadi kesini ngomonginnya. ilmu fraktal dalam psikologi, dalam psikologi. Jadi saya bisa melihat karakter seseorang dari behaviornya dalam 1 jam gitu ya. Beneran Pak? Serius Pak? Iya ya, oke. Ini ya contohnya ya. Jangan ngomong yang kesana ya. Jangan yang kesana nanti kemana-mana kita ngomongnya. Sosok lain dalam diri kita, waduh ya. Ini nanti linknya saya kasih lah ya. Pernahkah Anda mendengar bahwa di dalam diri kita ada sisi orang tua dan anak? Sebenarnya bukan hanya itu, dalam diri kita mungkin ada si tersakiti, ada si ambisius, ada si penakut, ada si pengeluh. Ini ada ayat Qur'annya ya. Ada si penyendiri, ada si pembohong. Kalau pembohong ada nggak ya? Kok ada sih? Itulah yang disebut dengan sub kepribadian, sebuah istilah yang biasa digunakan untuk proses terapi dalam hasanah psikologi. Oke, nanti mana fraktalnya? Ini dia ya. Aduh. Nah, lalu sub kepribadian tersebut membentuk fraktal, yaitu suatu pola yang berulang dan menetap. Oke. Saya nggak bercanda ya. Ya, bercanda saya serius saya bercanda. Fraktal ini saya punya bukunya soalnya. Tahun berapa saya beli ya? Fraktal bagaikan program instalan dalam software pikiran seseorang yang menggerakkan kehidupannya dan menarik kejadian-kejadian serupa ke dalam dirinya. Bingung? Langsung saja baca contoh berikut ya. Nanti saya kasih linknya ya. Ya. Agak nanti WA saya agak rame ini ya. Enggak, maksudnya harus disensor dulu gitu. Ya. Apa sih? Jangan berpikir negatif, karena itu akan berulang ya. Berulang gitu ya. Ya. Bukan selingkuh itu diversifikasi itu ya. Udah lewat. Emang lagi bahas apa? Tadi Rosita ngomong apa? Apa yang mana tadi? Oh iya. Mawar, ada mawar di sini? 23 tahun, akhir-akhir ini sering muncul sering murung. Ini kacamata jauh soalnya ya. Karena baru saja putus dengan Oke. Kenapa aku selalu gagal menjalin hubungan dengan laki-laki? Apakah ini karma? Ya, karena dia pacarannya nggak serius ya. Pacaran boleh nggak sih? Pacaran. Kok jadi ngomongin pacaran sih? Aduh. Mana sih ini ya? Apa sih kalian? Sudah ya, sudah. Saya potong dulu di sini. Emang kenal Mr. Su? Ya. Kita stop recording dulu. Ya, saya potong di